Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 211292234, akan menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 topik. Yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa sarana itu adalah sesuatu yang dapat digunakan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Penjelasan mengenai prasarana yaitu sesuatu yang digunakan dan sebagai penunjang utama agar terselenggaranya suatu usaha, pembangunan, dan proyek. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan dan segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja agar menjadi efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan sarana dapat dikatakan sebagai barang-barang yang digunakan dan dapat bekerja seperti mesin, meja, buku, pulpen, komputer, dan barang lainnya. Sedangkan prasarana ditujukan kepada benda yang tidak dapat bergerak namun ia memiliki peran yang sangat penting seperti gedung, tanah, ruang belajar, dan lain-lainnya. Ini menurut Ari Kunto dan Yuliana tahun 2008. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses menganalisa dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncul istilah kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan primer dan kebutuhan penunjang. Proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara cermat dan teliti, baik perencanaan tersebut berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, manfaat yang didapatkan, jumlahnya, jenisnya, kekurangan dan kelebihannya beserta harganya. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses administrasi yang selanjutnya setelah kegiatan perencanaan dilakukan. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Fungsi dan kegiatan untuk setiap sekolah akan berbeda-beda, maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak selalu sama. Selanjutnya, inventarisasi. Setelah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, proses selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Selanjutnya, penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian. Yang pertama, penyusunan alokasi. Yang kedua, pengiriman barang. Dan yang ketiga, penyerahan barang. Yang selanjutnya, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain yang pertama, agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca. Yang kedua, agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar sarana dan prasarana tersebut tidak kadaluarsa. Dan yang keempat, agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah susut. Dan yang terakhir, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Yang keenam yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan terhadap sarana dan prasarana tersebut terjadi apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar
sedangkan daya pakai sarana dan prasarana tersebut terlalu singkat. Maka sarana dan prasarana tersebut lebih baik dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Dan yang terakhir, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pengendalian dan pengawasan. Setiap kegiatan masing-masing akan dikendalikan dan diawasi setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kinerjanya satu sama lain. Pengawasan dalam hal ini bukan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan. Pengawasan dalam hal ini merupakan koordinasi serta percepatan bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi hingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yakni peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah, yaitu yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, dan yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.